touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. Selamat pagi Pak. Jadi Selamat pagi. Saya sengaja mengundang Pak, meminta Pak untuk datang ke saya karena ini adalah terkait dengan supervisi. Ya. Pak D, jadi gimana, sehat Pak D? Ya, sehat. Ya, jadi mudah-mudahan kita sehat Pak D. Nah Pak D, kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi guru. Ya. Satu, ada kegiatan pra-observasi, kemudian yang kedua itu kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, untuk selanjutnya Pak D, ini terkait dengan pasca observasi sesuai dengan tagihan. Nah Pak D, jadi kalau kita memperhatikan dari apa yang Pak D lakukan, mungkin Pak D bisa menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin Pak D temukan di dalam kegiatan di kelas kemarin Pak. Terima kasih sebelumnya Pak untuk lebih memperjelas. Berarti yang dimasukkan itu berarti masalah yang dijumpai ketika kita melakukan proses belajar ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi supervisi ini sebenarnya bagi tiang pribadi sangat bagus dalam proses peningkatan pelayanan tiang ke siswa. Jadi memang pada saat proses itu memang tiang menjumpai beberapa masalah di kelas. Di antaranya karena ini kita kan kelas 10, di mana kelas 10 kita sekarang menggunakan kurikulum Pancasila Pak ya. Jadi di sana memang kita dituntut untuk menggali pengetahuan siswa secara komprehensif. Jadi pengetahuan awal maksud tiang. Jadi bagaimana literasi yang mereka sudah lakukan, persiapan rumah, kemudian juga yang lain. Nah, di sisi itulah yang sebenarnya bagi tiang pemegang mapel sejarah agak sering tiang saya pribadi lihat bahwa anak-anak tidak ada kesiapan dalam pengetahuan, artinya materi yang kita bahas pada hari itu begitu. Ya. Itu kebanyakan yang berarti literasi kurang, tidak ada kesiapan kan itu ya Pak ya. Nah tadi kan sudah disampaikan seperti itu. Jadi dalam perjalanan Pak mengajar itu memang siswa itu kesiapannya kurang. Dari sanalah kemudian kita kan melakukan dialog ini Pak. Jadi kira-kira apa sih yang kita inginkan dari Pak kita melakukan dialog ini Pak? Iya, seperti yang Mbak bilang di muka tadi bahwa ini bagus, positif bagi tiang pribadi dan untuk sekolah. Jadi yang kita inginkan sebetulnya adalah proses belajar itu kan bagaimana kita menghidupkan suasana belajar agar antara informasi yang kita bangun dari sisi fasilitator kita sebagai guru, kemudian nyambung dengan pengetahuan siswa pada materi yang kita bahas. Ya, jadi intinya kan di proses belajarnya ya Pak. Biar hidup lah. Artinya biar kelas itu hidup, kemudian Pak posisi sebagai fasilitator itu bisa membawa siswa ke dalam suasana belajar yang Pak inginkan, yang murid kemudian juga inginkan. Kan itu Pak ya. Jadi yang garis bawahi di sini Pak, jadi proses belajar yang hidup, nyaman, kemudian terjadi proses yang interaksi yang baik. Kan itu ya, interaksi yang baik antara guru, Pak sebagai guru, fasilitator dan siswa. Nah kemudian Pak Niki kan seperti itu. Nah kemudian kan Pak menginginkan ini kan, artinya proses belajar yang seperti Pak inginkan itu. Kemudian kira-kira untuk menuju ke proses belajar yang Pak inginkan atau Pak gambarkan tadi itu, kira-kira apa sih latar belakang masalahnya Pak di kelas? Bukan solusi Pak ya, latar belakang. Latar belakang apa solusi nih? Latar belakang penyebabnya itu. Terima kasih Pak De. Jadi dari sisi tiang mungkin beberapa hal yang mungkin menjadi pemicu atau latar belakang masalah itu. Yang pertama memang
memang ini kan input mereka dari sekolah sebelumnya. Jadi kita bukan menjelekkan ya, tapi input dari sekolah sebelumnya yang barangkali memiliki latar belakang kebiasaan belajar seperti itu. Artinya mereka tidak dapat perhatian atau bagaimana, kemudian kurangnya sumber belajar, sehingga itulah yang menjadi latar awal bagaimana mereka sepertinya tidak siap belajar. Yang kedua, tentu juga walaupun sekarang kita sudah diberikan tambahan media belajar dari Google, dari perpustakaan yang sudah mendukung, cuman memang barangkali kemauan siswa juga memang tidak merata begitu Pak. Walaupun tidak semua ya, ada beberapa siswa yang sudah bagus kelihatan, tetapi dari rata-rata ke bawah itu lebih banyak nampaknya begitu. Itu yang dirasakan Pak. Berarti kalau saya ini Pak identifikasi ya seperti Pak sampaikan tadi, bahwa latar belakang artinya input dari siswa itu memang agak kurang kan itu ya. Kemudian sumber belajar yang kurang juga, kemudian siswa yang minatnya itu lebih banyak yang menengah ke bawah kan gitu ya. Artinya di kelas itu bagaimana mereka belajar itu kebanyakan rata-rata ke bawah, bukan naik kan itu ya Pak. Kadang-kadang kan begini Pak, teorinya jika di kelas itu kalau memang yang minat belajarnya bagus, itu barangkali 40% dibandingkan yang 40%. Jadi persentasenya adalah 40% kan yang itu. kurang itu 60%. Nah, kan itu jadi memang seperti itulah mungkin situasi yang Pak hadapi kan itu. Nah, kemudian dalam situasi seperti ini, kira-kira dalam ke depan ini Pak, ke depan kan kita ingin mengintensifkan pembelajaran itu. Nah, kemudian saya ingin tahu Pak, kira-kira posisi murid kalau digradasi 1 sampai dengan 10 itu, menurut Pak itu posisi murid itu sekarang itu berada di level mana? Yang di kelas 10 Pak ya? Ya, yang Pak ajar kelas 10. Variasi Pak. Jadi kalau selama ini dia kan mengajar di kelas 10 semua, 1, 2, 3, 4. Jadi memang bervariasi. Yang di kelas, kalau kita ambil rata-rata, saya nilai di kelas 10 itu gradasinya barangkali sudah 60% lah. Sedangkan di 10-1 ya sekitar 50, sedangkan 10-3 agak sedikit kecil, dia barangkali 40, sama dengan kelas 10-4 gitu. Seperti itu Pak. Jadi variasinya kan bervariasi ya, antar kelas itu bervariasi. Nah, jadi kira-kira kalau di rata-rata kan berapa ya, 50 ya? Iya, mungkin 50 lah Pak. 50% ya. Di angka 5 ya. Ya, di angka 5. Nah, dengan situasi ini dan situasi murid itu adalah, menurut gradasi itu 1 sampai 10 itu berada di level 5. Nah, saya ingin tanya ke Pak terkait dengan target yang Pak inginkan ketika kemudian Pak membelajarkan mata pelajaran sejarah kan itu ya. Nah, dari kan 50% tadinya. Berapa kira-kira yang Pak inginkan target murid itu dari sisi achievement mereka, artinya capaian mereka di sejarah untuk berikutnya Pak? Jadi semangat yang saya pribadi sebagai guru mata sejarah, jadi kalau sekarang kita upload rata-rata 50 barangkali yang tidak mulu-mulu Pak. Kita ambil aja kalau dari yang maksimal 80 lah 20%. 80 ya. Iya, 80%. Jadi 80 atau 8 ya. Jadi dari 5 kemudian Pak menginginkan itu nantinya itu berada di level 8 kan itu ya. Jadi mudah-mudahan ini Pak sesuai dengan Pak yang tetapkan, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah Pak, jadi ini kan Pak sudah menetapkan latar belakang juga sudah. Nah, kira-kira siapa yang bisa mendukung Pak di dalam mencapai angka 8 ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi tentu yang pertama pasti proses belajar itu kita diberikan semangat dari leader kita, sekolah-sekolah sendiri,
Kemudian setelah itu barangkali juga Diang secara pribadi juga diberikan semangat proses belajar dari OK kurikulum, kemudian teman sejawat, dan satu lagi yang terpenting adalah anak-anak kita. Jadi di kelas 10 yang kita ajarkan itu artinya begini, dia memandang anak-anak itu sebagai anak Tiang pribadi. Jadi bagaimana usahanya agar kita memaksimalkan kemampuan mereka. Istilahnya begitu. Jadi dia tidak melulu apakah membuat mereka nilainya berapa gitu, tidak, tapi Tiang berusaha maksimal berbuat agar anak yang bersangkutan itu menjadi maksimal seperti sebagaimana Tiang melakukan sebagai anak sendiri begitu. Nah kemudian pada yang mendukung ya itu yang mendukung yang paling besar, artinya dia ingin melihat anak-anak di kelas itu sama seperti anak, bagaimana saya mendidik anak kandung seperti itu. Itu aja Pak. Gitu ya. Jadi di sini kepala sekolah, waka, kemudian teman sejawat dan juga murid ya. Jadi lengkap lah ininya Pak. Jadi Pak menggunakan kalau di Ki Hajar Dewantara itu Trisentra Pendidikan ya. Jadi siswa juga dilibatkan, kemudian teman juga dilibatkan, mungkin orang tua juga ya. Orang tua juga mungkin dilibatkan. Jadi itu Pak Di, terima kasih untuk saya, ini adalah sangat bermanfaat karena kita punya gambaran, punya gambaran gimana sih situasi kelas kita, kemudian bagaimana situasi yang dialami siswa itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, kan itu ya Pak Di ya. Jadi terima kasih Pak Di atas kesempatannya, atas waktunya. Yang akhiri Pak. Santi.